Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Indofood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini memiliki 4 segmen bisnis utama, yaitu produk konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat kinerja keuangan yang beragam pada tahun 2022. PT Indofood Sukses Makmur Tbk meraup penjualan senilai 11,083 triliun pada tahun 2022. Penjualan itu tumbuh sebesar 12% dari periode 2021 yang hanya sebesar 99,35 triliun. Emiten Consumer Group Salim PT Indofood Sukses Makmur Tbk melaporkan penurunan laba bersih sebesar 17,00% secara tahunan pada tahun 2022. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 sebesar 6,35 triliun. Hal itu lebih rendah daripada capaian tahun 2021 sebesar 7,66 triliun. Kenaikan penjualan terlihat pada segmen produk konsumen bermerek yang tumbuh sebesar 14,56% YoY menjadi 65,25 triliun dari 56,96 triliun pada tahun 2021. Bisnis Bogasari juga tumbuh sebesar 23,16% YoY menjadi 31,87 triliun pada tahun 2022 dibandingkan dengan 25,88 triliun pada tahun 2021. Sementara itu, penjualan pada segmen agribisnis turun 9,75% secara tahunan menjadi 17,77 triliun dari 19,69 triliun. Turunnya laba bersih Indofood tidak lepas dari membengkaknya sejumlah pos beban. Kenaikan tertinggi terlihat pada beban keuangan yang melesat 177,27% secara tahunan dari 2,88 triliun pada tahun 2021 menjadi 7,99 triliun sepanjang tahun 2022. Selain itu, manajemen Indofood juga dalam laporan keuangan menyebutkan bahwa terdapat kenaikan pada rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan yang berkontribusi pada kenaikan beban keuangan. Rugi bersih dari selisih kurs ini membengkak 11,341% dari hanya 41,88 miliar pada tahun 2021 menjadi 4,79 triliun sepanjang tahun 2022. Total ekuitas perseroan pada tahun 2022 sebesar 93,62 triliun. Ekuitas itu meningkat dari periode 2021 sebesar 86,98 triliun. Selain itu, liabilitas perseroan susut menjadi 86,81 triliun pada tahun 2022 dari periode sama tahun sebelumnya senilai 92,28 triliun. Aset perseroan naik menjadi 180,43 triliun pada tahun 2022 dari periode sama tahun sebelumnya senilai 179,2 triliun. Perseroan kantongi kas dan setara kas senilai 25,94 triliun pada tahun 2022 dari 2021 senilai 29,4 triliun. Menurut saya, prospek laporan keuangan Indofood di tahun 2024 dinilai masih cerah karena hal ini didukung oleh permintaan produk dari konsumen bermerek yang tinggi. Produk-produk Indofood memiliki loyalitas konsumen yang kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan selera dan preferensi konsumen. Selain itu, produk-produk Indofood juga memiliki harga yang terjangkau dan ketersediaan yang luas di berbagai saluran distribusi. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they